Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rizal dan Pak Dandi selaku calon investor PT Primo Prospero. Bagaimana kabarnya Pak Dandi? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Akhirnya kita bisa berjumpa kembali di presentasi kedua untuk membahas 8 proyek pembuatan kursi Suzuki R3 baris ketiga. Meskipun tidak tatap muka secara langsung dikarenakan wabah penyakit COVID-19 yang terus mengharuskan kita semua tetap di rumah saja untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Semoga masa pandemi COVID-19 segera selesai dan kita semua bisa beraktivitas seperti sedia kala. Berikut adalah tahapan proses keempat, yaitu routing sheet. Routing sheet merupakan langkah-langkah yang dicakup dalam produksi komponen tertentu dan rincian yang perlu diketahui dari hal-hal yang saling berkaitan satu sama lain. Sebuah routing sheet menunjukkan secara detail mengenai operasi yang dibutuhkan untuk sebuah bagian dalam sebuah produksi. Hal ini memungkinkan juga untuk mengatur waktu untuk setiap operasi dan setiap mesin. Routing sheet bermanfaat untuk menghitung jumlah mesin yang dibutuhkan untuk operasi, menghitung jumlah komponen yang harus dipersiapkan dalam usaha memperoleh jumlah produk yang diinginkan, mengetahui kapasitas mesin atau peralatan, dan efisiensi departemen atau pabrik. Tujuan routing sheet itu yang pertama sebagai patokan alur kerja suatu komponen secara lengkap, yang kedua sebagai patokan atau target waktu proses suatu komponen pada setiap mesin, yang ketiga mempermudah jalannya proses produksi yang ada, yang keempat mendisiplinkan atau membiasakan operator agar dapat bekerja secara teratur dan cepat sesuai dengan apa yang direncanakan, yang kelima pelaksanaan produksi sesuai dengan prioritas dan jumlah produksi. Kegunaan routing sheet yang pertama sebagai dasar dalam penentuan tata letak pabrik, yang kedua mengetahui aliran proses yang dialami oleh bahan baku untuk tiap jenis komponen dengan mengetahui jumlah mesinnya, yang ketiga sebagai alat untuk memperbaiki cara kerja yang sedang dilakukan, yang keempat dengan diketahuinya lama waktu pelaksanaan kegiatan, dapat ditentukan pemanfaatan fasilitas produk, yang kelima untuk memperkirakan kebutuhan bahan baku, yang keenam untuk mengetahui waktu yang diperlukan untuk mengerjakan setiap kegiatan produk, yang keenam untuk mengetahui jumlah mesin yang dibutuhkan, dan yang ketujuh untuk mengetahui penentuan mutu produk yang dibuat. Di sini ada pengisian tabel urutan proses. Yang pertama tuh kolom 1, 2, dan 3 menggunakan data yang ada pada peta proses operasi atau OPC. Yang kedua kolom 4 terlebih dahulu mengisi jumlah pada produk akhir yang diinginkan pada akhir aktivitas. Untuk kolom 5 presentasi buangan berdasarkan pada peta proses operasi. Kolom 6 diisi dengan jumlah produk yang harus disiapkan pada awal aktivitas dengan memperhitungkan scrap yang pada aktivitas yang bersangkutan. Kolom ketujuh itu efisiensi mesin, faktor efisiensi kerja mesin yang disebabkan adanya persiapan mesin sebelum digunakan. Lalu kolom ke-8 untuk produk mesin per jam, yaitu produksi dalam 1 jam, kapasitas alat teoritis menunjukkan jumlah unit komponen yang dapat diproses oleh alat atau mesin dalam jangka waktu kerja yang tersedia, dan yang terakhir kolom 9 yaitu jumlah mesin yang digunakan. Selanjutnya kita akan memasuki peta routing sheet itu sendiri. Ini adalah peta routing sheet. Berikut ini adalah peta routing sheet kursi bagian kanan. Bisa dilihat ini fabrikasi 1 sampai 10-nya, dilanjut dengan fabrikasi 11 sampai 22, dan ini sub-assembly-nya yang kursi kanan, ini main assembly, dan dilanjut dengan kursi bagian kiri. Perhitungannya sama seperti fabrikasi yang kursi kanan, ini yang fabrikasi 11 sampai 22, ini merupakan sub-assembly yang kiri, ini main assembly yang kiri juga. Dan ini adalah hitungan kebutuhan mesin aktualnya dari yang fabrikasi A dan yang B. Untuk diketahui dia itu ditambah, lanjut ini kebutuhan yang fabrikasi 2, ini kebutuhan mesin untuk sub assembly, dan ini yang main assembly, dan yang terakhir ini adalah ringkasan. Di pabrik kita menggunakan 19 peralatan dan mesin. Yang pertama ada meteran, mesin potong, mesin bending, mesin stamping 100T yang pertama,
mesin stamping 100T yang kedua, dan mesin stamping 100T yang ketiga. Lalu ada mesin gerinda, bench, mesin foam cutting, amplas, meja dan mal, mesin punch and dice, meja, lalu ada meja, cutter, dan visual control, lalu ada mesin las, lalu ada tools, lalu ada mesin jahit, lalu ada mesin gerinda tangan, lalu ada bench operation, dan yang terakhir adalah mesin bending dan visual control. Di sini semua mesin dan peralatan yang dari fabrikasi, subassembly 1, subassembly 2, dan main assembly di total, dan pabrik kita menghasilkan mesin dan peralatan sebanyak 105 buah. Sekian dari tahapan proyek routing sheet. Kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu MPPC. Baik, selanjutnya ada tahapan proses kelima, yaitu MPPC atau Multi Product Process Chart. Multi Product Process Chart adalah suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan proses untuk masing-masing komponen yang akan diproduksi. Multi Product Process Chart termasuk dalam peta untuk menganalisis dan merencanakan aliran barang dalam pabrik yang sudah berdiri maupun bagi perencanaan proyek baru yang erat kaitannya dengan peta proses operasi. Apabila didefinisikan lebih lanjut, MPPC merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami oleh bahan, baik bahan baku maupun bahan tambahan, seperti urutan-urutan proses operasi, pemeriksaan dan penyimpanan, serta dalam menggambarkannya dipisahkan antara rock lumber, fabrikasi, subassembly, dan main assembly. Dapat dikatakan multi-product process chart adalah suatu peta yang menggambarkan jumlah pemakaian kebutuhan mesin dari routing sheet. Lalu tujuan MPPC yaitu untuk dapat memahami aliran proses produksi suatu produk secara keseluruhan beserta dengan total waktu pengoperasian mesin yang digunakan. Dalam MPPC kita menggunakan 4 macam tabel. Yang pertama ada rock lumber, yang kedua fabrikasi, yang ketiga subassembly dan main assembly. Di sini ada penjelasannya. Oh ya, sebelumnya di dalam MPPC juga menggunakan 2 jenis layout. Ada yang pertama ada layout by process, metode pengaturan dan penempatan dari segala mesin serta peralatan produksi yang memiliki tipe atau jenis yang sama ke dalam suatu departemen tanpa memperhatikan aliran proses pembuatan produk. Ciri-ciri layout by process, yang pertama produk dibuat dari beberapa jenis produk. Volume produk dibuat dalam jumlah serta dalam jangka waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, proses pembuatannya memerlukan banyak pengawasan serta ketat. Layout yang kedua merupakan layout by product, metode pengaturan dan penempatan semua fasilitas yang diperlukan ke dalam suatu departemen khusus berdasarkan aliran proses pembuatan produk. Tujuannya adalah untuk mengurangi proses pemindahan bahan dan memudahkan pengawasan di dalam proses produksinya. Lalu penjelasan dari 4 tabel tadi di atas. Yang pertama, rock lumber. Kebutuhan rock lumber setelah prefabrikasi adalah kebutuhan rock lumber yang didapatkan dari jumlah part yang harus disiapkan. Artinya, kebutuhan rock lumber setelah prefabrikasi adalah kebutuhan rock lumber yang digunakan untuk memproduksi keseluruhan part, sehingga permintaan pasar terhadap keseluruhan produk dapat dipenuhi oleh perusahaan. Yang kedua, fabrikasi adalah suatu rangkaian pekerjaan dari beberapa komponen material dirangkai menjadi satu dengan pelaksanaan tahap demi tahap sampai menjadi suatu bentuk, salah satu tipe konstruksi, sehingga dapat dipasang menjadi sebuah bentuk bangunan hingga selesai. Di sini ada jenis-jenis dari fabrikasi. Yang pertama ada workshop, yang kedua ada site fabrication, dan yang ada ketiga ada onshore dan outshore. Lalu yang ketiga, di sini ada main assembly. Ini termasuk main assembly dan subassembly. Lini perakitan adalah sebuah proses pabrikan di mana bagian-bagian tertentu suatu produk dirakit dan digabungkan satu persatu dengan urutan tertentu sehingga menjadi produk akhir. Lalu yang terakhir ada tabel ringkasan, penyajian singkat dari suatu karangan asli, sedangkan bagian atau bab karangan asli secara proporsional tetap dipertahankan dalam bentuknya yang singkat atau cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan. Berikut adalah tabel dari MPPC yang sudah kita buat. Kita membuat tabel MPPC ini dari Microsoft Visio. Yang pertama ada tabel rock lumber. Di sini ada nomor part dan keterangan. Di bawahnya ada mesin atau storage di sini, lalu di samping kanannya ada jumlah mesinnya. Lalu selanjutnya ada fabrikasi dengan tampilan sama, nomor part, keterangan. Di sini ada nomor partnya, lalu ini keterangannya dirakit kemana. Lalu di sebelah kirinya ada tabel jenis mesin yang digunakan. Di sini ada
bulatan kenapa di sini lingkaran adalah menggambarkan ini adalah proses. Lalu di sini jumlah mesinnya, dan ini nomor proses. Di samping kanannya ada jumlah mesinnya. Di pabrikasi kita menggunakan meteran sampai dengan visual control. Lalu di bawah ada tabel dirakit kemana dari part-part di atas. Lalu ada subassembly pertama dan kedua. Di sini menggunakan tabel yang sama dengan jenis mesin yang berbeda. Di subassembly pertama menggunakan mesin las dan gerinda tangan. Sementara di subassembly kedua kita menggunakan mesin jahit, tools, dan bench. Lalu di main assembly dengan tabel yang sama, kita menggunakan mesin tools, bench operation, dan warehouse. Lalu di sini di bawahnya ada tabel ringkasan, di mana rock lumber jumlah mesinnya adalah 0, fabrikasi ada 52, subassembly 1 ada 4, dan subassembly 2 ada 36. Sementara di main assembly ada 13 dengan total 105 mesin. Baik, untuk tahap proses kelima sudah selesai. Kita akan masuk ke tahap proyek ke-6, yaitu struktur organisasi, job description, analisis kebutuhan tenaga kerja, kesehatan, keselamatan kerja. Untuk selanjutnya, tahapan proses ke-6 yaitu struktur organisasi, job description, analisis kebutuhan tenaga kerja, dan kesehatan keselamatan tenaga kerja. Di sini yang pertama adalah struktur organisasi. Struktur organisasi adalah mekanisme formal untuk mengelola organisasi. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola terhadap hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian, posisi, maupun orang-orang yang memiliki kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi. Lalu fungsinya adalah, dalam sebuah perusahaan, fungsi struktur organisasi bertujuan untuk merumuskan tugas pokok dan fungsi yang terbagi dalam unit-unit, bagian, divisi, atau departemen agar meminimalisir terjadinya overlapping dalam setiap unit atau divisi. Di sini ada bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama ada organisasi lini. Lalu yang kedua ada garis dan staff. Yang ketiga ada organisasi fungsional, organisasi matriks, organisasi panitia, dan organisasi panitia yang tadi yang terakhir. Lalu selanjutnya ada job description, atau deskripsi posisi adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan mengapa pekerjaan ada, apa yang dilakukan pemegang pekerjaan sebenarnya, bagaimana mereka melakukannya, dan dalam kondisi apa pekerjaan itu dilakukan. Di sini ada jenis job description agar kita lebih mendapatkan gambaran atau lebih jelas dari struktur organisasi, yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh personil dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada analisis kebutuhan tenaga kerja. Metode yang digunakan dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja adalah analisis beban kerja atau workload analysis. Analisa beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu. Lalu pembagian tenaga kerjanya ada, yang pertama ada tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang bekerja langsung dalam proses produksi, contohnya operator, dan tenaga kerja tidak langsung, yang tidak terlibat langsung dalam suatu proses produksi, tetapi hanya bekerja dalam kegiatan produktivitas perusahaan. Contohnya seperti manajer operasional atau manajer produksi. Lalu selanjutnya ada kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Tujuan K3 berdasarkan dalam UU nomor 1 tahun 1970, terdapat 3 tujuan kesehatan keselamatan kerja, yaitu untuk melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Dan yang ketiga, sumber produksi dipelihara dan digunakan secara aman dan efisien. Baik, langsung masuk ke dalam struktur organisasinya. Di sini kita ada struktur organisasi yang ada di perusahaan kita. Kita buat di Microsoft Visio. Di sini yang pertama ada direktur. Di sini ada nama jabatan dan nomor induknya. Ada direktur, sekretaris, bagian penelitian dan pengembangan, ada manajer produksi, lalu ada manajer pemasaran dan penjualan, manajer produksi, manajer keuangan, manajer operasional, dan administrasi umum. Di mana di sini dari manajer ada kepala bagian masing-masing, seperti kepala bagian pemasaran dan kepala bagian penjualan, lalu mereka memiliki stafnya masing-masing. Di manajer produksi pun memiliki kepala bagian produksi, lalu ada kepala bagian
pengendalian mutu, kepala bagian perencanaan dan pengendalian produksi, lalu kepala bagian pembelian dan pengadaan. Di manajer keuangan pun memiliki kepala bagiannya sendiri. Sampai nanti akhirnya ada operator dan koordinator kebersihan dan keamanan. Job description atau deskripsi tugas dari masing-masing pemangku jabatan. Yang pertama di sini ada direktur dengan tugas, dengan ada tabel di sini nomor, kode jabatan, uraian jabatan, persyaratannya, lalu ada di bawahnya ada wewenang juga, wewenang dari direktur. Sebagai contoh dari tugas direktur adalah memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan. Dengan wewenang memutuskan hubungan kerja dan dengan bawahannya, direktur memiliki wewenang mengangkat pegawai baru dan memberi sanksi bagi bawahannya yang tidak disiplin, lalai, dan tidak melaksanakan tugas dengan baik. Dari direktur sampai dengan operator yang ada di struktur organisasi yang sudah kami buat, kami jelaskan job description-nya di sini. Lalu selanjutnya di sini ada analisis kebutuhan tenaga kerja yang sudah kami buat. Di sini kami ada kapasitasnya 62 unit per jam dan efisiensinya 74,8%. Di tabel pertama adalah kebutuhan tenaga kerjanya. Di sini ada kode jabatan, nama jabatan, tenaga kerja, jenis tenaga kerjanya, apakah dia jenis tenaga kerja langsung atau tidak langsung, dan totalnya di sini. Di sini ada dua tabel, dan yang tabel kedua adalah tabel ringkasan. Tabel kesimpulan jumlah kebutuhan tenaga kerja. Di sini yang pertama total tenaga kerja langsungnya ada 110 pekerja, dan total tenaga kerja tidak langsungnya ada 67 pekerja. Maka total tenaga kerja keseluruhan yang ada di perusahaan kami adalah 177 pekerja. Lalu di sini kita sudah membuat kesehatan keselamatan tenaga kerja atau K3. Kami di sini melengkapi perusahaan kami dengan APD atau alat pelindung diri. Kami menggunakan beberapa APD, di antaranya ada sepatu safety, ada helm, ada wear pack, ada kacamata keselamatan juga, lalu di sini ada masker, ada sarung tangan. Ada dua jenis sarung tangan, yang kedua ini dia sarung tangan yang tahan panas, lalu ada masker las, lalu di sini ada pelindung wajah juga, dan ada earphone atau penutup telinga agar tidak tercemar dengan polusi bising. Lalu di sini ada apron untuk yang berada di pekerjaan las. Lalu di sini ada di mana K3 itu memiliki rambu-rambu. Di sini ada rambu tanda beracun dan berbahaya atau B3. Lalu di sini ada rambu merah untuk menunjukkan larangan. Salah satunya dilarang masuk dan dilarang duduk. Lalu ada rambu kuning yang menunjukkan peringatan atau waspada. Yang ketiga ada rambu biru menunjukkan wajib ditaati. Salah satunya menggunakan kacamata saat bekerja untuk melindungi mata dari percikan api seperti yang dilakukan di mesin las. Lalu yang keempat ada rambu hijau menunjukkan zona aman atau pertolongan pertama. Baik, untuk tahap ke-6 dari proyek kami sudah selesai. Selanjutnya tahap ke-7, analisis kebutuhan luas lantai yang akan dijelaskan oleh Bapak Arif. Oke, sekarang kita akan memasuki tahapan proyek yang berikutnya, yaitu analisis luas lantai. Luas lantai adalah luas suatu tempat atau area yang akan digunakan dalam mengelola suatu bahan atau dalam mengerjakan suatu proses produksi. Luas lantai digunakan untuk mengetahui luas bahan yang akan digunakan dalam perencanaan tata letak fasilitas dalam perusahaan yang akan didirikan. Luas lantai dibutuhkan untuk mesin atau peralatan yang dapat ditentukan setelah mengetahui berapa banyak jumlah mesin yang perlu diawasi oleh seseorang operator. Tujuan luas lantai. Berikut adalah beberapa tujuan luas lantai antara lain. Yang pertama, penerimaan, gudang bahan baku, model, tumpukan, dan rak.
Yang kedua, fabrikasi dan perakitan, mesin dan peralatan. Yang ketiga, pengantaran atau shipping, gudang barang jadi, kemasan isi dan kemasan kosong. Yang keempat, untuk mengetahui untuk menentukan besar atau luas ruang yang akan dibuat untuk tiap personil. Yang kelima, untuk mengetahui luas total yang dibuat dan menentukan besarnya lahan yang akan dibeli untuk mendirikan bangunan. Yang keenam, untuk menentukan luas dan volume yang akan diperkirakan baik untuk pabrik, produksi, maupun kantor. Yang terakhir, untuk memudahkan dalam proses tata letak dan meminimumkan ruangan-ruangan yang tidak terpakai, serta menjamin kebutuhan akan ruangan yang optimal. Untuk mempersingkat waktu, ini merupakan rumus yang akan dipakai untuk perhitungan AKLL itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, Pak Dandi, saya akan mengirimkan juga ke email Bapak, untuk Bapak bisa melihat secara langsung. Kita langsung saja masuk ke perhitungan AKLL itu sendiri. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam perhitungan AKLL-nya. Bisa dilihat, perhitungan fabrikasi, kita mendapatkan total luas yaitu 854,52 meter persegi. Lalu untuk total space assemblingnya kita mendapatkan 225,60 meter persegi. Dan total luas dari main assembly kita mendapatkan 70,8 meter persegi. Dan total space production kita itu sebesar 1150,20 meter persegi. Kita lanjut, Kak. Lalu kita akan masuk ke dalam perhitungan luas lantai bahan baku utama. Di dalam luas lantai bahan baku utama, terdapat part-part yang akan nantinya dibuat untuk kursi baris ketiga R3. Bisa dilihat, total space yang akan menyimpan itu bahan baku utama itu sebesar 430,116 meter persegi. Lalu dilanjut dengan luas lantai bahan baku penolong. Bahan baku penolong itu bisa dilihat seperti kawat las, benang, lem, baut, dan sebagainya, membutuhkan space sebesar 51,6 meter persegi. Lalu kita masuk ke luas lantai warehouse atau luas keseluruhan gudang. Bisa dilihat, luas total gudang yang dari perusahaan kami sebesar 193,5 meter persegi. Lalu kita masuk ke luas lantai pelayanan produksi bawah sebesar 178,5 meter persegi. Dilanjut dengan luas lantai pelayanan personel pabrik bawah sebesar 72 meter persegi. Lalu dilanjut luas lantai satu pelayanan kantor bagian bawah sebesar 153 meter persegi. Lalu luas lantai 2 pelayanan kantor atas bagian atas sebesar 105 meter persegi. Lalu ada luas lantai 1 pelayanan personel kantor bagian bawah sebesar 144,38 meter persegi. Lalu ini merupakan luas lantai pelayanan umum perusahaan kami sebesar 304,5 meter persegi. Lalu ini adalah ringkasan dari perusahaan kami dengan total luas lantai sebesar 5.868,35 meter persegi. Sekian dari tahapan proyek analisis kebutuhan luas lantai. Kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu Activity Relation Chart yang akan dijelaskan oleh Pak Rizal. Terima kasih Bapak Arif. Tahapan proyek ke-8 yaitu Activity Relationship Chart. Activity Relationship Chart atau peta hubungan kegiatan merupakan teknik yang ideal untuk merencanakan keterkaitan antar setiap kelompok yang saling berkaitan. ARC merupakan teknik yang sederhana dalam merencanakan tata letak fasilitas. Metode ini menghubungkan aktivitas secara berpasangan sehingga semua aktivitas dan diketahui tingkat hubungannya. Untuk tujuannya, ARC ini memiliki tujuan tersendiri.
Tujuan ARC ini akan berhubungan dengan struktur organisasi dan tabel-tabel perhitungan bawah santai. Tujuan utama Activity Relationship Chart atau ARC adalah agar dapat diketahui hubungan kedekatan dari setiap kelompok kegiatan, dalam hal ini organisasi pabrik. Fungsinya adalah penyusunan urutan dari pusat kerja atau departemen dalam suatu kantor, lokasi kegiatan dalam suatu usaha pelayanan, lokasi pusat kerja dalam operasi perawatan, atau dalam perbaikan, menunjukkan hubungan suatu kegiatan yang lainnya, serta alasannya memperoleh suatu landasan bagi penyusunan daerah selanjutnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk dalam peta ARC-nya. Ya, di sini kita ada peta ARC-nya. Di sini ada tabel ringkasan. Sementara di sini adalah tabel fasilitas-fasilitas. Fasilitas kita total ada 67 fasilitas yang dimulai dari ruang direktur sampai dengan toilet pelayanan umum kedua. Di sebelah sini ada tabel ringkasannya dari yang sudah dibuat dari segitiga ini. Lalu di sini adalah tabel jumlah hubungan akhir antar fasilitas dengan jumlah fasilitas 67 dan berjumlah 2.211 kedekatan. Lalu di sini ada derajat kedekatan dengan kode A, E, I, O, U, dan X. Dengan masing-masing keterangan adalah A sebagai dengan kedekatan yang mutlak dengan warna merah, E sangat penting dengan warna oranye, I penting dengan warna hijau muda, O kedekatan biasa dengan warna biru muda, U tidak perlu dengan warna putih, dan X tidak diharapkan dan dengan warna coklat. Lalu di sini ada tabel alasan kedekatan, ada 50 alasan kedekatan yang kita gunakan, ada 25 alasan positif dan negatif. Lalu di sini segitiga-segitiganya, untuk segitiga yang di atasnya, itu menunjukkan derajat kedekatannya. Lalu segitiga yang di bawah berisikan nomor adalah alasan kedekatan. Kita akan lanjut ke tahapan proses ke-9, yaitu Activity Relationship Diagram. Sekarang kita akan masuk ke tahapan proyek selanjutnya, yaitu tahapan proyek ke-10, Area Allocated Diagram atau AAD. Area Allocated Diagram adalah diagram gabungan antara Activity Relationship Diagram dengan area template. Diagram ini merupakan dasar untuk menggambarkan final layout. Pada diagram ini terlihat dengan jelas bentuk pabrik yang akan dibangun, hubungan antara departemen serta aliran bahannya. Kegiatan final layout merupakan rancangan terakhir dari yang telah didapat berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan dapat dilihat ukuran skala dan letak menurutnya proses pengerjaan yang diperlukan dalam operasi pengerjaan bahan, juga dipertimbangkan jalur-jalur alat pemindahan bahan sehingga aliran dapat bergerak dengan lancar. Adapun dasar pertimbangan dalam prosedur pengalokasian area. Yang pertama, aliran produksi, material, peralatan. Yang kedua itu Activity Relationship Chart, informasi aliran personil, dan hubungan fisikal. Lalu yang ketiga ada tempat yang dibutuhkan. Lalu yang keempat, Activity Relationship Diagram. Tujuan dari pembuatan AAD yaitu merancang ruang produksi yang efisien dalam satu kesatuan yang terpadu. Yang kedua, mengatur peletakan stasiun kerja yang efisien dalam lantai produksi dengan memperlihatkan hubungan kedekatan yang telah ditentukan dalam ARC. Lalu yang ketiga, menentukan keterkaitan antar fasilitas beserta alasan. Yang keempat, menerjemahkan perkiraan area ke dalam suatu initial layout, memberikan perkiraan luas total yang mendekati kondisi sebenarnya. Lalu kita akan masuk melihat area allocated diagram yang dibuat menggunakan aplikasi Microsoft Visio. Sekarang kita akan masuk ke peta AAD atau area allocated diagram. Bisa dilihat di sini. Peta AAD dibuat dari AKLL, ARC, dan ARD. Baru bisa terbentuk AAD. Dan ini lantai 2-nya. Bisa dilihat. Peranan AKLL di sini
untuk menentukan setiap luas yang ada di wilayah yang ada di perusahaan kami. Lalu ARC itu untuk melihat kegiatan antar kedekatan, dan kegunaan ARD itu untuk melihat kedekatan antar hubungan sehingga terbentuknya peta AAD tersebut. Oke, sekian dari peta area allocated diagram. Baik, sekiranya cukup dari kami pada presentasi kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tanggapan dari Bapak, sekiranya bisa kita diskusikan di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.